Berikut ini surat keputusan Pangap tanggal 20 September tahun 1990. Ruang lingkup umum kesatrian dan penghuninya, kedudukan tugas, hak dan kewajiban, keamanan, ketertiban, dan penutup. Pengertian: PUDD adalah ketentuan yang mengatur cara-cara tanamkan disiplin bagi prajurit TNI dalam hidup sehari-hari sesuai dengan tugas masing-masing, baik di dalam maupun di luar lingkungan TNI. Maksud dan tujuan. Pasal 2. Maksud PUUD ini dimaksudkan untuk berikan petunjuk dan pedoman kerja kepada petugas urusan dalam menghuni suatu kesatrian. Pasal 3. Tujuan untuk capai daya guna serta kesiapan satuan yang maksimal dalam melaksanakan tugas. Pasal 4. Kewajiban dan sanksi untuk mencapai maksud tujuan. Dalam pasal 2 dan 3 di atas, setiap prajurit wajib mempelajari, memahami, dan melaksanakan dengan baik semua ketentuan yang tercantum di dalam PUDD ini. Pelanggaran terhadap PUDD ini dapat dikenakan sanksi menurut PDM KUH PM dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ruang provos adalah ruang yang digunakan oleh provos untuk pendataan luar atau masuk kesatrian. Bab 2. Kesatrian dan penghuninya. Kesatriaan adalah suatu tempat atau daerah TNI yang digunakan oleh satu kesatuan atau lebih sebagai tempat kerja, tempat tinggal, atau tempat kerja dan tempat tinggal di bawah kekuasaan atau pimpinan seorang komandan dengan batas-batas yang ditentukan oleh yang berwenang. Yang digolongkan dalam kesatriaan antara lain semua markas, pangkalan-pangkalan, kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lain yang ditetapkan sebagai satri. Daerah kesatriaan meliputi kompleks perumahan, keluarga, kompleks pendidikan, latihan, tempat rekreasi, dan lain-lain yang ditentukan oleh yang berwenang. Di setiap kesatriaan hendaknya hanya 2 pintu, 1 pintu masuk dan 1 pintu keluar. Rumah penjagaan di dalam suatu kesatriaan merupakan pusat dalam petugas dinas dalam yang dilengkapi dengan perangkat tertentu untuk melaksanakan tugasnya dan terletak dalam batas keamanan di jalan untuk masuk kesatriaan. Macam-macam kesatriaan. Kesatriaan tetap adalah kesatriaan yang digunakan oleh satu kesatuan atau lebih secara terus-menerus. Melaksanakan UDD diatur sendiri oleh kesatuan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku dalam PUDD. Kesatriaan menampung atau sementara adalah kesatriaan yang digunakan untuk menampung kesatuan-kesatuan yang diperlukan tempat bekerja atau tinggal untuk sementara waktu. Pelaksanaan UDD diatur oleh dan kesatriaan. Pasal 7. Penghuni satria. Hanya prajurit TNI yang melaksanakan tugas untuk kepentingan satuan yang harus selalu berada di dalam kesatriaan. PA, BA, dan TA yang belum berkeluarga harus bertempat tinggal di dalam kesatriaan, kecuali mereka yang dapat izin komandan. Anggota-anggota kesatuan lain yang karena tugasnya harus bertempat tinggal di dalam kesatriaan dan telah dapat persetujuan dari kesatriaan. Para siswa yang sedang ikut dalam atau di luar kesatriaan
maupun jajaran kesatuan itu sendiri. Pasal 9, pengaturan sarana dan fasilitas dalam kesatriaan. Pengaturan sarana dan fasilitas dalam kesatriaan harus menguntungkan kesiapsiagaan, memenuhi syarat-syarat keamanan, mempermudah pemeriksaan, memenuhi keserasian pengaturan sarana dan fasilitas sesuai dengan lingkungan dan keperluan. Bab 3. Kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban. Pasal 10. Ketentuan mengenai kedudukan, tugas, hak, dan kewajiban para pejabat dalam PUDD ini disusun atas dasar kepentingan kesiapsiagaan dalam melaksanakan tugas di darat, laut, dan udara, sesuai dengan fungsi dan tupok masing-masing. Para pejabat kesatriaan. Komandan kesatriaan adalah perwira yang ditetapkan dengan skep atau sprint dari yang berwenang untuk memegang komando atau pimpinan kesatriaan. Komandan bawahan adalah Dansat, komandan satuan di dalam kesatriaan yang sama dan yang kedudukannya lebih rendah daripada Dansatri. PA Staff atau pembantu lainnya, perwira staf, adalah para perwira yang mengepalai suatu bagian staf menurut bidang dan ahli masing-masing, seperti PA Operasi, PA Pers, PA Log, PA Ku, PA PAM, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan. Selain itu juga dapat dibantu oleh seorang PA Pelaksana yang biasanya dilaksanakan oleh Dandema atau yang setingkat dengan fungsi yang sama. Keharusan para penghuni dalam Satri mentaati semua peraturan yang tercantum dalam PUDD, serta peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh Dansatri, turut pelihara keamanan, ketertiban, dan kebersihan di dalam maupun di sekitar kesatriaan. Melaporkan kepada para petugas bila terjadi sesuatu hal yang akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam dan di luar kesatriaan, dan bila mungkin berusaha cegah atau mengadakan penjagaan sementara sebelum petugas yang bersangkutan dalam melaksanakan kewajibannya. Melaporkan kepada komandan kesatriaan atau pejabat yang ditunjuk bila ada tamu yang akan bermalam di rumah mereka yang tinggal di kompleks perumahan. Tata cara meninggalkan markas. Perizinan selama jam dinas. Setiap prajurit maupun PNS TNI yang akan keluar kesatriaan pada jam dinas terlebih dahulu wajib melaporkan kepada atasannya dan minta izin kepada atasan yang bersangkutan, serta dibekali dengan surat izin keluar kesatriaan. Selanjutnya ditujukan kepada perwira jaga untuk mendapatkan kartu izin keluar markas. Selanjutnya kartu izin keluar markas ditunjukkan kepada petugas provos melalui pintu yang digunakan untuk keluar kesatriaan. Setelah kembali, kartu izin keluar markas dapat dikembalikan kepada petugas yang bersangkutan serta melapor kembali kepada atasannya bahwa izin sudah selesai. Begitu juga halnya dengan menggunakan kendaraan dinas. Pada jam dinas harus membawa surat perintah angkutan SPA dari komandan kesatriaan. Perlakuan terhadap tamu, termasuk tamu asing. Semua tamu TNI dan sipil, baik dalam maupun luar negeri, yang akan bertemu dengan pejabat di dalam kesatriaan, baik dinas maupun pribadi, baik dalam jam dinas maupun di luar jam dinas, diwajibkan mendaftarkan diri kepada petugas yang bersangkutan sebagai berikut. Provos 1. Provos atau petugas persilahkan tamu tersebut mengisi buku tamu dan meminta tanda pengenal diri KTP SIM atau KTA. Selanjutnya dengan menggunakan tanda pengenal tamu di dada kirinya diantar petugas pejabat yang akan ditemui. Sebelum tamu tersebut masuk ke dalam ruangan pejabat yang akan ditemui, terlebih dahulu petugas melaporkan kedatangannya untuk diketahui agar pejabat tersebut ada kesiapan untuk menerimanya. Selanjutnya petugas kembali ke posnya. 3.
Setelah selesai, para tamu meminta paraf dari pejabat yang ditemuinya pada belangko tamu yang dibawanya serta mengembalikan belangko tersebut kepada petugas pendaftaran tamu beserta kartu tamu dan tanda pengenal tamu yang berada di pintu keluar. Para tamu yang karena tugasnya setiap hari harus berada di dalam kesatriaan tapi tidak bermalam, tetap diwajibkan mendaftarkan diri dan mengenakan tanda pengenal tamu. Selanjutnya mereka dapat menemui pejabat yang berhubungan dengan tugasnya. Jika terpaksa bermalam, harus seizin dan satri. Pelayanan pada tamu undangan resmi diatur tersendiri menurut ketentuan protokoler dalam TUM TNI. Namun, asing yang akan mengunjungi kesatriaan harus dilengkapi dengan security clearance dari Aspam atau Dirpam, Kas Angkatan atau Polri. Pintu masuk dan keluar bagi para tamu baik berkendaraan maupun berjalan kaki disesuaikan dengan pengaturan tiap-tiap kesatriaan, termasuk juga tempat parkir kendaraan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan satri. Bab 4 Keamanan. Pasal 15. Untuk menjamin keamanan ketertiban perlu dibentuk organisasi juga yang sempurna di dalam dan di sekitar kesatriaan. Susunan dinas dalam kesatuan. Susunan dinas jaga yang berhubungan langsung dengan keselamatan, keamanan ketertiban terdiri dari dinas jaga, dinas provos, dinas keamanan, jaga serambi atau jaga kamar, peniup sangkakala. Di samping itu terdapat pula dinas jaga menurut ketentuan atau kebutuhan tiap angkatan, antara lain jaga hubungan komplek, jaga kesehatan, jaga kes, jaga ranang, jaga gudmun, jaga dapur, pengurus makanan atau penating, jaga listrik. Dinas jaga darurat. Dinas jaga yang bersifat darurat atas permintaan Kodam atau Garnisun atau karena keadaan berbahaya dan lain-lain diatur dengan ketentuan tersendiri sesuai dengan peraturan yang berlaku di wilayah tempat kesatriaan itu berada. Kewajiban anggota. Pada dasarnya setiap anggota kesatuan wajib dikenai tugas jaga yang pengaturannya berdasarkan perintah tetap, tata cara tetap atau protap. 5. Dinas jaga siswa. Untuk suatu tempat pendidikan diadakan pula dinas jaga siswa atau pelajar sebagai pelajaran praktek berdasarkan perorangan yang disusunnya sesuai dengan petunjuk teknis atau petunjuk khusus, peraturan khusus. Susunan petugas jaga sebagai berikut: perwira piket atau jaga, bintara piket atau jaga, tamtama piket atau jaga. Susunan regu jaga sebagai berikut: denru jaga, 8 anggota jaga, 1 wadanru jaga. Susunan tugas dan kewajiban dinas provos. Dinas provos adalah salah satu unsur pembantu pimpinan di bidang penegakan tata tertib, disiplin, dan pengamanan di lingkungan kesatriaan. Susunan organisasi dan perlengkapan. 1. Organisasi, komandan tim, wadan tim, anggota tim. Perlengkapan dan senjata, pakaian. Tanda dinas provos sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam satuan yang bersangkutan. 2. Tanda pengenal provos antara lain kopelrim putih, helm putih provos, drakrim, engkel putih, ban lengan provos, tali kur putih, dan peluit. Ketertiban. Pasal 32 Kegiatan sehari-hari. Tugas sehari-hari meliputi tugas rutin, kegiatan latihan, hubungan atasan dengan bawahan, tingkah laku. Kegiatan harian bersifat tetap. Ketentuan mengenai bangun pagi,
pelaksanaan gerak badan pagi khususnya bagi siswa dan taja di satuan, pembebasan orang yang selesai menjalankan hukuman, penghormatan menunaikan ibadah, mandi dan persiapan menjelang apel bekerja, laporan sakit, upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Menghirup udara pagi bagi orang yang terkena hukuman, apel pagi siang dan malam, makan pagi siang dan malam, pergantian jaga, laporan PA jaga, istirahat jam kerja siang atau malam, ronda malam, patroli jalan kaki, pesiar. Pasal 34, ketentuan tentang apel. Apel harus dilaksanakan secara teratur, tidak boleh terlalu banyak sehingga mengurangi waktu istirahat atau rekreasi atau berlibur bagi anggota. Macam-macam apel. Apel harian, apel gerak badan pagi, senam pagi, apel pagi mulai bekerja, apel siang selesai bekerja, apel malam, apel jaga, apel khusus untuk orang sakit, hukuman, atau apel luar biasa. Sekian dan terima kasih. Semoga materi ini memberikan manfaat bagi semuanya yang memerlukan, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komando, salam resimen mahasiswa Indonesia.